Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedulur Kirakso Channel, sekarang kita lagi berada di suatu tempat, tepatnya di Buyut Jagautang. Konon kata warga sekitar menyebut lokasi di sini yaitu Buyut Jagautang. Sebelumnya kami atas nama tim Kirakso Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali di sini Buyut Jagautang ada bapak kuncinya ataupun ibu kuncinya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak sempat datang ke rumah bapak kunci ataupun ibu kunci untuk minta izin mengenai buyut di sini untuk peliputan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kami lancang, kami tidak bermaksud apa-apa, cuma ingin menguak misteri ataupun sejarah di sini melalui ataupun sesuai dengan versi kami. Apabila ada perbedaan versi mengenai Buyut Jagautang dengan bapak kunci ataupun juga dengan yang lainnya, jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan ya sedulur Kirakso Channel, tapi jadikan suatu keberagaman. Laksana Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Laksana warna pelangi, berbeda-beda warna tetapi tetap indah dipandang mata dalam satu ikatan pelangi. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami lancang ataupun berani-beraninya meliput lokasi Buyut Jagautang. Buat semuanya aja, khususnya warga masyarakat desa Cemara Kulon, Kecamatan Losarang. Buyut Jagautang lokasinya berada di tengah-tengah empang garam. Di sini kebanyakan empang garam semua, petani garam. Tepatnya berada di desa Cemara Kulon, Kecamatan Cantigi. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel, kami satu tim datang ke sini tidak mudah untuk datang ke lokasi Buyut Jagautang sedulur, karena ya lokasinya berada di tengah-tengah empang garam, empang wiyah jajar wong dermayu mah. Kami harus berjalan kaki ke sini, berhubung waktunya sudah menjelang sore. Kami tidak sempat menemui bapak kunci ataupun ibu kunci karena waktunya sudah sore, jadi kami tidak sempat datang untuk minta izin. Kalaupun ada bapak kunci ataupun ibu kuncinya ya sedulur Kirakso Channel, karena tadi kita tanya-tanya sama yang ada di sini, bahwasanya di sini itu ada yang bilang ada bapak kuncinya ataupun ibu kuncinya, ada yang bilang tidak ada yang menjadi kunci di sini, tidak ada. Jadi ya kami memberanikan diri. Ada misteri apa di sini? Siapakah petilasan siapakah atau makam siapakah di sini Buyut Jagautang itu? Nanti kita tanya-tanya sama Bunda Ana, dan juga seperti apa dalam sisi goib di sini itu seperti apa. Kalau secara kasat mata di sini lokasinya ya seperti ini sedulur Kirakso Channel, berada di tengah-tengah empang, ya lokasinya ya seperti inilah. Tapi misteri di sini itu banyak, entah tidak bisa diceritakan satu persatu ya sedulur Kirakso Channel. Nanti Bunda Ana sendiri yang akan menceritakan di sini
seperti apa sejarahnya, misterinya itu seperti apa, dan kenapa dinamakan buyut jaga utang. Apakah apabila kita bertirakat di sini hutang-hutang kita akan dilunasi ataukah apa? Karena konon berita yang beredar dari masyarakat bahwasanya di sini itu pernah ada orang yang terlilit hutang sekian juta. Waktu dulu juta itu besar sekali. Nah, tidur di sini tidak lama kemudian yang tidur di sini disuruh pulang. Entah siapa yang membayar hutangnya, ketika dia sampai ke rumah, hutangnya itu sudah lunas katanya. Jadi siapa yang membayar hutang tersebut? Apakah buyut yang di sini ataukah siapa? Ya mungkin itu salah satu karomah buyut yang ada di sini, sedulur Kirokso Channel. Tapi itu salah satu cerita. Dari segi cerita yang negatifnya, di sini itu kebanyakan dijadikan tempat yang tidak benarnya. Itu cerita-cerita yang beredar di masyarakat bahwa buyut jaga utang itu tempat yang tidak benar. Buyut jaga utang itu khusus untuk ritual pesugihan atau apa. Ya seperti itu berita-berita yang beredar. Jadi kami tertarik untuk menguak apakah benar berita-berita tersebut di sini itu. Nanti Bunda Ana akan menjelaskan, sedulur Kirokso Channel. Tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa kami mohon dukungan dari sedulur Kirokso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam menguak, mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaroh, makam-makam keramat ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirokso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nge-share, yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami kuak sejarahnya ataupun misterinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja sedulur Kirokso Channel, kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Ana mengenai di sini buyut jaga utang. Gimana ini Bunda? Menurut Bunda sendiri, buyut jaga utang ini dalam penglihatan secara gaib setelah tadi Bunda melakukan ritual, di sini itu seperti apa? Ya, terima kasih waktunya, dan tidak lupa saya meminta maaf untuk warga sekitarnya, terutama di desa Cemara Kulon, Kecamatan Losarang. Ya. Bukan berarti saya melancangi, tim kami melancangi, memang kami ada keniatan untuk mendatangi Bapak Kunci atau Ibu Kunci. Memang kebanyakan narasumber mengatakan ada yang masih ada dan mengatakan sudah tidak ada yang menjadi kunci di buyut jaga utang ini. Jadi ya pangapunten kalau menyinggung masyarakat di sini, ya bukan maksud untuk menyinggung, dan minta maaf pula jika ada salah-salah kata atau salah dalam hal penerangan, salah dalam hal penglihatan, apalagi banyak dari saudara-saudara kita yang mempunyai ilmu spiritual yang lebih mumpuni atau lebih tinggi tingkatannya. Jika saya menerangkan salah, ya maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya kembali lagi ke topik intinya. Yang saya lihat di sini, tempat ini dikuasai dengan beliau sesosok laki-laki yang bahasa kita mengatakan megarang, berpakaian hitam dengan rambut apa sih, gimbal semrawut lah, sama ininya diikat dengan wajah yang sangat garang sekali, yang sangar lah, yang saya lihat seperti itu. Dan alhamdulillah beliau ada, sedang duduk dan melihat kami di sini. Apakah beliau wujud? Tapi sepertinya beliau bukan makhluk wujud.
Asli siluman ya? Asli memang beliau Bangsa jin. asli memang beliau diperintah untuk menjaga tempat ini. Jalur sini masih jalur pantai utara, dan beliau diutus ratu dari pantai utara mengutus beliau untuk menjaga tempat ini. Jadi setiap titik wilayah ada penjaganya, termasuk beliaunya juga. Dan di sini tuh yang saya lihat di sini, kalau bahasa dibilang enaknya sebuah pos, dibilang sebuah kerajaan besar bukan, tapi memang di sini ya cukup mewah lah. Cukup mewah dengan banyak penduduk juga di sini, banyak penduduk di sini. Ada Pak, di hari-hari tertentu juga ada pasar malam, ada pasar gaib di sini ya? Ada, dan ada masyarakatnya juga, ada penduduk yang tinggal di sini tuh banyak sekali, dan sekarang pun mereka sudah mulai beraktivitas, walaupun tidak semuanya. Dan beliau lah kalau bisa dibilang pemilik tempat ini. Jadi masyarakat yang makhluk-makhluk yang memang menempati tempat ini akan tunduk pada beliau. Dan kembali lagi, kenapa disebut Buyut Jaga Utang? Karena pangapuntennya kebanyakan masyarakat datang ke sini ya sudah tentu berkeluh kesah dengan kesusahannya, terutama hutang. Jadi tapi kebanyakan banyak yang dibantu, tapi dalam hal tanda kutip ya, saya tidak bisa menjelaskan terlalu jauh. Istilahnya tergantung orang niatnya. Kalau niatnya baik ya tentu datang ke sini baik hasilnya. Kalau niatnya tidak baik, sudah tentu hasilnya juga tidak baik. Jadi tergantung niat yang datang ke sini. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu dalam ke intinya, karena itu hak masing-masing. Tapi apakah di sini karena masyarakat di sini mengatakan di sini itu kebanyakan negatifnya, ya maaf pangapunten, saya kembali lagi tergantung niatnya. Kalau niatnya kita baik, sudah tentu ya hasilnya baik. Kalau niat kita datang ke sini emang jelek, ya sudah tentu yang kita hasilkan itu jelek. Jadi kita harus digarisbawahi, tidak harus mengatakan di sini tempat negatif, tidak, tergantung niat kitanya datang ke sini. Dan jika ada seseorang yang dibantu, sudah tentu dalam hal sudah ada sebuah perjanjian lah ya pangapunten, istilahnya kita hutang. Kalau hutang itu harus membayar, meskipun waktunya tidak ditentukan, tapi sudah tentu harus membayar. Namanya juga kita hutang, bukan kita minta. Ya itu tadi, kembali lagi ke niatnya masing-masing. Siapa yang datang ke sini niatnya bagus, ya hasilnya bagus. Niatnya tidak bagus, sudah tentu hasilnya juga tidak bagus. Jadi menurut Bunda Ana di sini itu petilasan apa makam? Kalau dibilang petilasan, beliau tidak wujud. Tidak wujud. Saya tidak bisa mengatakan apakah di sini petilasan. Di sini bukan petilasan dan juga bukan makam, tapi beliau tidak wujud, tidak nyata. Memang makhluk yang memang diutus dari pantai utara untuk menempati di sini, untuk menjaga tempat sini. Jadi saya tidak bisa mengatakan beliau wujud atau nyata. Ya kadangkala jika beliau ingin interaksi ke alam nyata, ya beliau wujudnya seperti seorang laki-laki yang sangar, yang tegap gagah dengan rambutnya segini, diikat dengan mengembang rambutnya seperti kayak orang nggak pernah sisiran lah, dengan wajah yang sangat merah, wajahnya merah, sangar. Tapi kalau kita niat datang ke sini baik, bismillah, yang kita hasilkan juga baik. Tergantung kita niatnya. Ada yang bilang Bunda, bahwasanya di sini itu sebangsa penawungan. Nah, apa itu penawungan? Ya apa ya, tempat singora bener lah kononkah. Satu jalur dengan yang ada di Pulau Mas, katanya, kata orang. Jadi kata orang mengatakan seperti itu ya. Itu tadi
tergantung kita niatnya datang ke sini. Kita mau di tempat manapun, kalau niat kita nggak baik, sudah tentu yang kita hasilkan juga nggak baik. Ya. Tapi walaupun kata orang tempat itu tidak bagus, tidak baik, tapi kalau niat kita baik, ya bismillah, yang kita dapatkan juga kebaikan, bukan kejelekan atau yang menentang hukum alam. Jadi tergantung niatnya, jangan harus digarisbawahi. Apapun itu, kalau niat kita bagus, sudah tentu yang dihasilkan bagus. Kalau niat kita tidak bagus, sudah tentu yang kita dapatkan juga tidak bagus. Jadi tergantung dari sini, harus digarisbawahi. Pangapuntene, orang mengatakan, maaf ya, kebanyakan, oh tempat ini bagus loh, ini arahnya positif. Tapi kadangkala, maaf sekali, kadangkala juga ada sebagian yang menyalahguna. Betul, ada sebagian yang menyalahgunakan. Jadi termasuk di tempat sini, tidak semuanya itu tidak bagus. Tergantung dari hati kitanya sendiri, niatnya apa. Jadi kita tidak harus semuanya divonis tempat ini tidak bagus. Ya memang kalau kita secara nyata tempatnya seperti ini, yang bagus mana sih? Nggak ada. Banyak rumput, tempatnya sepertinya tidak bagus. Tapi kalau kita niatnya bagus, niatnya baik, walaupun tempat seperti ini ya bisa menyejukkan hati kita. Datang ke sini, kita berzikir, kita bertawasul kepada Allah, meminta ampunan sama Allah, ya mungkin yang kita dapatkan juga bagus. Tapi kalau datang ke tempat sini, niatnya tidak bagus, sudah tentu yang kita dapatkan juga tidak bagus. Nah kalau boleh tahu Bunda, sosok tadi seorang laki-laki yang gagah, yang sangar kelihatannya, siapa itu namanya? Beliau tidak mengatakan itu siapa, cuman begitu datang uluk salam, sayalah penguasa di sini, dengan suara yang sangat menggelegar. Tapi beliau sudah paham niat saya baik, tidak ada maksud untuk mengganggu ataupun untuk menantang, tidak. Niat saya baik, niat silaturahmi, ingin tahu siapa yang menempati di sini, itu saja, tidak meminta apa-apa. Ya, namanya tidak dikasih tahu. Tidak. Tapi mungkin kalau yang kalau sebutan beliau, masyarakat di sini hanya menyebut saya Buyut Ki Jaga Utang, tapi saya namanya Ki Jalaseta. Ki Jalaseta. Ya. Ki Jalaseta, tapi masyarakat sini menyebutnya Ki Jaga Utang. Ki Jaga Utang, tapi beliau mengatakan sayalah Ki Jalaseta. Ki Jalaseta. Ya. Nah, di sini itu apa ada harta karun? Katanya, soalnya di sini tuh banyak harta karun. Ya, ada yang bilang kayak gitu. Ya, pangapuntene. Secara kita logika, sebuah negara dengan penduduk yang sangat padat, sudah tentu ada jual beli, sudah tentu ada bank, sudah tentu ada pasar. Ya sama, di sini pun seperti itu. Apakah di sini ada harta karun? Ya namanya juga ini kalau bisa dibilang negara lah, secara kasat mata ini negara yang sangat besar, sudah tentu ada sesuatu yang memang dihasilkan dari masyarakatnya sendiri, seperti ya hartanya, ya banyak. Saya tidak bisa menyebutkan karena di sini pun banyak aktivitas penduduk di secara kasat mata, ya mereka bekerja sama seperti kita masyarakat pada umumnya. Jadi secara goibnya di sini itu merupakan sebuah kerajaan kecil lah, dibilang seperti itu ya Bunda. Sebuah kerajaan kecil. Sebuah kerajaan kecil, jadi banyak aktivitas di sini. Ada ya pasar goib itu ada. Sebelah mana Bunda? Katanya ada pasar goib. Kalau pasar goib adanya di sebelah situ. Ada itu ya? Pasar goib adanya di sebelah sini. Dan di sini tuh sebuah lapangan. Jadi sebuah lapangan alun-alun yang memang untuk sebuah pasar, aktivitas jual belilah bahasanya seperti itu. Dan di sebelah sana itu ada dukuh, ada rumah-rumah penduduk yang memang pedukuhan. Iya, jadi banyak
Dan di sini tuh kerajaan kecil dengan tembok seperti tembok merah sedikit agak kekuningan di sini, karena saya sekarang melihat beliaunya sedang duduk menyaksikan kita sedang ngobrol dan memang menghadap ke arah barat, dan saya melihat beliau duduk di teras. Nah, ini tepat di depan saya ini, Bunda. Ini ada suatu ruangan lah, dibilang ruangan lah. Nah, menurut Bunda sendiri, di sini itu apa? Menurut Bunda, penglihatan Bunda secara goibnya ini, sekitaran sini itu apa yang di... Ini masih wilayah keraton dari sini ya, jadi bisa dibilang ini masih jalur masuk wilayah kerajaan. Jadi batasnya di sini, dan di situ itu teras, di sini tuh ibarat kata di depan terasnya. Jadi jika masyarakat prajurit apa yang beliau berdirinya di sini, karena di sini menghadapnya ke sana keratonnya. Langsung menghadap alun-alun. Jadi keratonnya memang kecil. Saya tidak melihat apakah di situ ada dayang atau istrinya, tidak. Saya melihat dari teras beliau sedang duduk dan memperhatikan kita, ya sambil senyum. Dan di sini ibaratnya di depan terasnya, di situnya tuh gerbang arah ke sana tuh alun-alun dan ada sebuah pasar, tapi pasarnya biasanya itu adanya di jam 12 malam. Adanya kalau siang-siang sepi, nggak ada, orangnya juga pada tidur. Tapi kalau malam mereka mulai beraktivitas, ya seperti layaknya kita manusia pada umumnya bekerja. Kalau yang profesinya dagang ya mereka berdagang, profesinya bertani mereka pun bertani, sama seperti kita, tidak beda jauh. Nah, kalau dibilang di sini suatu kerajaan kecil, kerajaan apa di sini itu, Bunda? Apa kerajaan sebangsa ular, sebangsa buaya, ataukah siluman lainnya di sini? Di sini sebangsa kerajaan siluman ular. Ular? Ya. Bukan ular naga? Bukan. Di sini ular hitam. Ular hitam di sini. Ya. Ular kobra sejenis? Kalau dibilang sejenis ular kobra, saya belum bisa melihat perwujudan ular kobranya. Cuman saya hanya melihat ular itu hanya melingkar. Kalau kobra biasanya kan berdiri ya. Beliau cuman melingkar, jadi saya belum bisa memastikan apakah ular kobra atau ular biasa. Karena untuk saat ini melingkar sih. Karena beliaunya orang lagi duduk otomatis melingkar. Berarti di sini kerajaan siluman ular. Ya, betul. Berarti sosok goib, makhluk-makhluk goib yang ada di sini itu selain ular, ini ada apa saja di sekitaran sini, Bunda? Kalau di dalam keraton memang semuanya ular. Kalau di luar keraton ya banyak bangsa-bangsa yang memang ibarat kata tunduk pada keraton ini. Jadi banyak sekali, tidak bisa diceritakan. Kayak sebangsa tunyul apa yang ada di sini. Banyak sekali. Ki Jagautang, Ki Jala Seta. Ya, Ki Jala Seta. Jadi masih ada hubungan dengan Pulau Mas masih? Yang saya lihat jalurnya masih ada. Ya, masih ada dengan karena jalur Pulau semuanya Mas. Kan setiap titik-titik wilayah itu diutus seseorang untuk menjaga di setiap memang titik wilayah yang masih kekuasaannya dari pantai utara. Ya. Seperti itu sedulur Kirakso Channel, bahwasanya di sini itu buyut Jagautang. Dulu waktu saya masih sekolah lah kurang lebihnya, pernah datang ke sini. Di sini itu masih banyak makam-makam, tapi ukurannya kecil, seukuran untuk kuburan bayi lah. Banyak di sini dulu waktu saya masih sekitaran SMP, kira-kira tahun 93. Sekarang kuburan-kuburan tersebut ya hilang.
Ya mungkin karena banjir atau apa, karena Losarang pernah dihantam banjir, banjir besar sehingga kena lumpur, jadi apa, jeneng, apa sih jeneng lah mencari bahasa yang laka. Jadi kurang dan lebihnya seperti itu sedulur Kirakso Channel, penjelasan dari Bunda Ana sekilas mengenai sejarah ataupun misteri dari Mbah Buyut Jagautang. Jadi apabila ada perbedaan versi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihannya sedulur Kirakso Channel, tapi jadikan laksana Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, laksana warna pelangi. Meskipun berbeda-beda warna tetapi tetap indah dipandang mata. Kurang dan lebihnya seperti itu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.